Tibalah kita pada inti dari acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Arba'i Hasan, Ketua PCNU Kota Probolinggo. Dilanjutkan dengan doa. Kepada yang terhormat Kiai Haji Arba'i Hasan, disilahkan. Untuk diketahui Bapak Ustadz, waktunya 45 menit maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, Bos Dokter. Biar sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya muliakan, tadi sebelum saya kesini, saya mampir pada guru saya, yaitu Pak Nur Hasan. Kebetulan beliaunya adalah sekarang sudah sakit. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diangkat penyakitnya, segera sembuh, sehingga bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana ya sehari-hari. Yang saya hormati Ketua RT 03 RW 03 Ketapang dan segenap RT, dan juga terutama pengurus takmir Al-Hikmah. Ada Dr. Taufik, ada Pak Sugi Sulaiman yang saya hormati, dan seluruh panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya hormati, juga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya malam ini Bapak Ibu sekalian sangat berbahagia dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin dan takdir Allah, saya bisa duduk di hadapan bapak-bapak dan pengurus takmir dan seluruhnya. Ini adalah karena nikmat Allah yang berupa kesehatan kami dan bapak-bapak sekalian, yang ini sangat dirasakan kita pada malam hari ini. Oleh sebab itu sangat kita syukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita sekalian. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan adanya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa memilah-milah mana yang harus kita kerjakan, mana merupakan perintah Allah, dan mana-mana yang harus kita tinggalkan, atau mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saya sangat merasa terhormat, Pak, karena saya ada di depan panjenengan. Di sini ditulis sebagai ketua pimpinan cabang Nahdlatul, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo. Ya walaupun saat ini masih belum dilantik saya, Pak, karena masih baru. Tapi predikat yang sudah diberikan oleh salah satu masyarakat
dari Kelurahan Ketapang ini merupakan satu support bagi saya. Mudah-mudahan apa yang menjadi amanat dari teman-teman pengurus cabang Nahdlatul Ulama, seluruh warga, baik seluruh warga Kota Probolinggo, yang memang itu tidak bisa dihindari masalah perbedaan, masalah khilafiyah, itu adalah hal yang wajar dan itu merupakan sunnatullah. Kalau Allah menghendaki, Pak, idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Tak gampang. Gampang, Pak. Lek wis Allah Subhanahu wa taala menghendaki dunya iki diseragamno, ya jelas bisa, Pak. Hanya kun, jadilah, kun fayakun, maka itu akan terwujud semua. Tetapi apakah itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Biar apa? Biar hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan satu pemikiran, logika, akal, bagaimana menentukan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Oleh sebab itu, ojo heran kok ono NU Muhammadiyah, gak usah dipersoalkan, Pak. Gitu loh. Karena apa? Karena ini adalah salah satu ciri khas merupakan hamba Allah, dan di situ diterangkan al-khilafu ummati rahmatun, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbedaan di kalangan umatku itu adalah satu rahmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, Pak, kalau kita lihat riwayat berdirinya Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah, ini yang jelas Muhammadiyah ini kakak, Pak, bagi NU. Karena apa? Karena di situ Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari adalah tonggel guru candeng medhur, Pak, yaitu Kiai Saleh Darat. Di situ belajar masalah fikih, belajar muamalah dan lain sebagainya. Cuman karenanya ada dua orang yang punya dua karakter yang berbeda, tapi punya pengetahuan yang sama dengan sumber referensi kitab yang sama, tetapi Kiai Ahmad Dahlan ini adalah orang pergerakan lain dengan Kiai Hasyim, yang itu adalah penulis kitab-kitab salafi dan kitab-kitab fikih. Yang Kiai Ahmad Dahlan ini adalah pergerakan, yaitu di dalam hal intelektual dan rasionalisasi, itu bergerak di kota, Pak. Sehingga wajar kalau di kota itu akian Muhammadiyah ini. Karena apa? Karena wilayah yang mungkin itu sudah menjadi maksudul a'dham atau menjadi satu kesepakatan di antara dua sejoli teman sejati di antara kedua santri dari Saleh Darat ini, sehingga pergerakannya banyak di situ, pendidikan, rumah sakit dan lain sebagainya. Sementara Kiai Hasyim adalah di bidang masalah fikih, ubudiyah dan persoalan-persoalan sosial yang ada di desa. Sehingga dari dua kutub ini saling melengkapi, Pak. Tidak perlu diperdebatkan. Kembali pada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Bapak sekalian. Kenapa kita perlu memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Kalau ditanya dalilnya, apa Pak Yai dalile masalah maulid ini? Ditanya dalilnya. Kalau ada ulama yang menyatakan bahwa itu diambil dari sikap dari Abu Lahab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, maka fahtazal 'arman syadid syara
maka goncanglah arasy katanya, dan memberikan kabar gembira kepada seluruh dunia. Dan penuh pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, cahaya yang menerangi seluruh dunia. Dikabarkan ada apa katanya Abu Lahab. Kemudian budaknya suruh mengecek, ternyata Siti Aminah melahirkan seorang bayi yang laki-laki, yang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Abu Lahab sangat gembira, saking gembiranya Pak, akhirnya budak dari Abu Lahab itu dibebaskan. Sehingga pada saat sampai sekarang ini, ketika hari Senin, maka Abu Lahab dibebaskan dari siksa kubur, karena beliau adalah mempunyai sikap senang. Ini Bapak sekalian, orang kafir paman Nabi karena senang maka dibebaskan dari siksa kubur. Apalagi kita sebagai kaum muslimin, tentu dengan kita lihat bagaimana sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditempa mulai sejak kecil adalah penuh dengan kesedihan. Pada saat di kandungan 2 bulan ayahnya meninggal, yaitu di Madinah. Kemudian setelah dia lahir, kemudian umur sekian tahun ibunya meninggal. Kemudian setelah itu ikut pamannya, mbahnya, umur 7 tahun meninggal. Ini adalah proses penempaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dari kecil, bapak-bapak sekalian. Tapi apakah ini menjadi satu sikap yang pesimis? Tidak, bagi Rasulullah selalu optimis di dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Tentu ini juga menjadi satu pelajaran yang penting bagi kita sekalian, bahwa kita ini hidup selalu tidak mendapatkan kemudahan, tetapi di balik kemudahan itu selalu ada kesedihan, di balik kesedihan selalu ada kemudahan. Ini sudah Pak ya? Ini menjadi alam, isi alam yang sudah seperti itu. Gak mungkin semuanya ini, tetapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyarankan kepada hambanya, lek kepingin bahagia, ingin senang terus, adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia, katanya Allah. Sopo sing bahagia? Alladzina, yaitu orang-orang sholatihim khashi'un. Jadi sholatnya yang khusyuk. Ini yang bukan pejabat yang bahagia, bukan bupati yang senang, yang bukan seluruh predikat yang ada di alam ini, dalam kehidupan ini, yang menentukan kebahagiaan adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ini Bapak sekalian. Oleh sebab itu kembali kepada sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah Nabi mensosialisasikan akidah bahwa Allah itu satu, qul huwallahu ahad. Posisinya Nabi ada di Mekah menghadapi kaum Quraisy. Kan begitu Bapak sekalian. Tapi bagaimana tantangan demi tantangan, rintangan demi rintangan, tidak mudah mensosialisasikan dan meyakinkan qul huwallahu ahad ini. Tetapi anggapan kaum Quraisy, dianggap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dianggap tidak waras, Pak. Dianggap rengkile, dianggap abnormal. Padahal ini adalah salah satu perintah yang harus disampaikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada saat itu adalah posisinya ada di Makkah. Makanya di Mekah ini dikatakan adalah kota penanaman tauhid,
perjuangan Nabi yaitu pada saat di Mekah untuk menanamkan tauhid pada kaum Quraisy. Oleh sebab itu, dari godaan, dari rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat berat sekali. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi kita sangat bersyukur momentum Alhamdulillah ya Pak. Maulidun Nabi ini adalah momentum kesyukuran yang luar biasa kepada kita sekalian. Sekolah besok. Kalau kita ini tentu akan menyambut dengan penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan dengan datangnya seorang manusia yang sempurna, yang kemuliaannya, yang maksum, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memikirkan pribadi Bapak sekalian. Mulai berjuang di jalan Allah sebagai utusan Nabi, yang dipikirkan hanya satu, ummati, ummati, ummati. Saking sayang, padahal tepat dengan saking kulon ini kan tidak pernah tatap muka, tidak pernah kita ini diberikan tausiah yang semacam ini. Tetapi Rasulullah walaupun tidak tahu terhadap panjenengan semua, rasa cintanya tidak bisa diukur dengan apapun. Sampai sakaratul maut yang diperjuangkan oleh Rasulullah adalah ummati, ummati, ummati. Merasakan sakitnya sakaratul maut, dia selalu malaikat Jibril, coba di sini bagaimana nasib umatku, bagaimana nasib umatku ketika sakaratul maut ini. Tolong sampaikan kepada Allah supaya seluruh yang sakit ini jadikan satu kepada saya. Tolong untuk umatku adalah jangan sampai terjadi kesakitan semacam ini. Coba bayangkan Pak, sampai di situ panjenengan cuma memperingati ngak ngenek-ngenek pas bere. Kan kelero pemikirannya, kan senegawa. Jadi kita berpikir bahwa seluruh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memikirkan kita. Sementara kita ini ada apa sih kelako? Bahkan lupa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sampai membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Katanya sebuah kaidah, man ahabba syai'an fahuwa dzikru. Sapa-sapa wong mencintai sesuatu, ahabba syai'an fahuwa dzikru, maka orang itu pasti akan menyebutnya apa yang dia cintai. Tentu panjenengan sedaya niki warga RT 03 niki napa panjenengan umat Nabi napa boten? Kalau umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita selalu ingat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang bisa mensyafaati ketika kita ini ada di yaumil hisab yaitu hanya syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan amal kita yang akan menemani menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi kita ini momentum saat ini adalah satu Pak, kesyukuran yang luar biasa, syukur yang mendalam kepada Allah. Dan kita adalah merupakan enaknya umat Nabi Muhammad ini. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, bahwa kita sebelum melakukan perbuatan yang melanggar kepada Allah, Nabi ini sudah memintakan supaya dimaafkan dulu ya Allah umatku. Bagaimana? Coba ini Bapak sekalian. Jadi di dalam surat Al-Baqarah itu gimana? Rabbana
inna sina au akhtona. Coba ini. Ini jaminan Pak. Jadi umat Muhammad itu kurang enak gimana? Inna nasina au akhtona. Kemudian Allah Subhanahu wa taala faghfir lana sampai ayat yang terakhir. Ini merupakan satu jaminan kita di hadapan Allah yang memperjuangkan, yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih Bu, nggih. Ibu kok ngantuk nih nggih. Halo. Halo. Nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari bahwa sekarang ini syiar Islam itu banyak metodologinya Pak. Banyak masalah ini, dasarnya, dalilnya ini menurut apa Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mengenai ini namanya sharing Pak, tidak perlu diperdebatkan. Kan begitu Pak nggih. Tidak perlu diperdebatkan. Lek cocok nggih monggo. Lek ndak cocok nggih alhamdulillah. Ngeten mawon pun nggih. Jadi Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saya sangat bersyukur dengan momentum dari Masjid Al-Khidmat ini juga ikut bergembira dalam menjambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak, orang kalau senang ini sudah Bapak sekalian, ya tentu banyak yang harus dilakukan. Namanya senang apa? Bahwa sekarang ini, apalagi sekarang zaman global Pak. Ingin tahu Amerika saat ini, tinggal klik di Google apa yang terjadi. Sudah, kita hanya dunia ini dipotret, seluruh dunianya hanya ini Pak. Jadi ini Pak, akhirnya apa? Perkembangan baik yang menyangkut masalah syar'i, masalah hukum Islam seperti apa, maka ini perlu ada inovasi dan pemikiran dan apa kajian-kajian hukum Islam yang dulu tidak ada. Bagaimana kalau nikah Pak pakai video call, kemudian di situ semua disaksikan seluruh ini, bagaimana hukumnya? Tentu di situ sudah akan berkembang ilmu fikih, bagaimana referensi-referensinya. Jadi sekarang Pak, sudah harus bukan kemudian sumber Al-Quran dan hadisnya itu harus ikut kepada zaman, tetapi zaman ini harus kita gali dan kita kaji bagaimana untuk menentukan hukumnya yang tetap berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ini Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu, ini merupakan kita juga harus berpikir. Oleh sebab itu, pengetahuan dan ilmu itu berkembang sesuai dengan zaman. Nah, ini Bapak sekalian. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan bahwa umatku akan selamat jika berpegang kepada dua hal, yaitu Al-Quran dan hadis. Ini Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu, dari apa yang dilakukan oleh Masjid Al-Khidmat sebagai sarana untuk mengembangkan dan menularkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya melihat ada TPQ-nya, Taman Pendidikan Al-Quran. Juga ada macam-macam kegiatan pra. Ini merupakan salah satu bentuk wujud bagaimana kita mempertahankan jejak-jejak dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, memang kita ini di dalam hal memperjuangkan tentu tidak mudah. Ada hal-hal yang kadang-kadang mengganjal. Tetapi kalau itu dilakukan secara musyawarah, dilakukan dengan
rembukan, insya Allah semua bisa diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu saya mengapresiasi Pak terhadap apa yang dilakukan oleh takmir ini. Saya tadi di pesini, tolong ini Pak Arbai katanya Yai, Pak Nur, diberi pencerahan. Wah, ini keliru Yai, lek kula niki maringi pencerahan. Jadi hanya pengalaman saja yang perlu saya sampaikan. Oleh sebab itu bahwa kita ini anak-anak tadi yang MC-nya menerangkan bahwa walaupun ada tarian tetapi tetap pada koridor syar'iyah, yaitu menanamkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diutus tidak ada lagi kecuali hanya menyempurnakan akhlak dari manusia yang ada di bumi ini. Oleh sebab itu Bapak sekalian, banyak orang yang alim, banyak orang yang berilmu, tetapi dari sisi akhlaknya, akhlak lesan, akhlak perilaku, akhlak ya macam-macam panca indera kita ini. Kalau itu dijaga, insya Allah orang ilmu kadang-kadang kalah dengan orang yang penuh dengan akhlak yang baik, Pak. Makanya di sini yang paling tinggi derajat adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak ini. Orang akan dihargai ketika akhlaknya luar biasa. Tapi kalau ilmunya saja, mulutnya, lesannya tidak dijaga, sudah amburadul di masyarakat. Walaupun itu ilmunya banyak. Jadi yang memegang kunci salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung lesannya. Lesan yang ngomongnya api antara tetangga dengan yang lain, menjaga hati, menjaga perasaan, insya Allah. Tapi iki sing ruwet Pak. Kadang-kadang ini penyakitnya manusia itu adalah iri dan dengki. Oleh sebab itu kembali kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, mari kita tanamkan kesabaran di dalam menghadapi kehidupan, kesabaran di dalam melaksanakan perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada lagi Pak, Allah Subhanahu Wa Taala, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini adalah salah satu perintah bagaimana kita selalu meningkatkan ketakwaan kita. Salah satu adalah ini peringatan Maulid Nabi ini dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar belajar bagaimana Pak, biar selalu ingat bagaimana peristiwa-peristiwa sejarah yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini saya kira ini 40 menit ini udah kurang berapa menit ini. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, jadi saya hanya sharing saja ini Bapak sekalian, bahwa kita ini mari kita menjadi satu kesatuan di dalam hal apapun. Ya karena perbedaan adalah sunnatullah dan tidak kita, Allah tidak menghendaki kok sampean mau persatukan. Itu kan lucu Pak ya. Kita hanya ikhtiar saja, ikhtiar hasilnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh sebab itu pada momentum kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Masjid Al-Hikmah ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam momentum Maulidun Nabi, kita semua akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terpenting
mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mendapatkan ridho Allah, maka Allah menghendaki gampang sudah Pak. Gampang kalau itu sudah mendapatkan ridho. Mendapatkan ridho ini syaratnya adalah lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat hanya mengacu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu Pak Dr. Taufik, manakala ada hal-hal ini, saya kira ini adalah satu momentum yang pas. Dan saya tadi ngomong sama Pak Nur Hasan, nanti satu saat kita sharing di forum di Nahdlatul Ulama. Saya bilang begitu. Apa sih sing dipersoalkan? Tidak ada. Wong sembayange kabeh ngadep kulon. Ya Allahu Akbar, bukan Allah yang lain. Sudahlah, semua itu adalah kita tidak ada apa-apa. Yang penting bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dalam hidup ini selalu mendatangkan Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa begini ini karena Allah, Pak. Panjenengan duduk karena ada Allah. Coba kalau tidak karena Allah, stroke ada, Pak. Stroke walaupun dokter Taufik gak iso, Pak. Kalau sudah menghendaki Allah itu seperti itu. Cuman kita perlu ikhtiar. Jadi mari setiap kita makan bismillah, alhamdulillah, sendok ini sampai ke mulut kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjalan, ini adalah karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh apa yang kita lakukan dalam hidup ini selalu mendatangkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lepas. Kadang kita naik mobil, tahu-tahu sudah nyampe di Lumajang. Alhamdulillah, inilah Allah yang menyampaikan sampai ke Lumajang. Selalu hadir dalam kehidupan kita, ini selalu Allah. Ini Bapak sekalian, saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah pada jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang punya anak mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digampangkan rezekinya, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kunniyatis salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'il ahwai wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat ya Allah wa taqdilana biha jami'il hajat ya Allah wa taqdilana biha jami'il hajat ya Allah wa tutahhiruna biha jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha shawaya min jami'il khairati fil hayati wa ba'da. Ya Allah, ya Ghaffar, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa para pemimpin kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Dengan kasih sayang-Mu ya Allah, di forum ini ya Allah, berilah ya Allah nikmat-Mu yang luar biasa ya Allah.
nikmat sehat ya Allah, nikmat sehat ya Allah untuk berjuang ke jalan-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana inna zina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Manakala ada salah dan khilaf dalam perkataan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.